Orang yang benar. itu orang terkutuk. Ada. Iya, udah. Berarti saya terkutuk ya. Oh, Mikir, ini akibat apa? itu tolong jelaskan ke saya, itu ayatnya aneh. Udah, Ya, aku gua aku jawab ya. Sofi. Orang Kristen kalau ditanya itu jawabannya gampang. Anda buka Galatia 3 ayat 13, baca. Galatia 3 ayat 13 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Baca. No, baca no. No, baca aja no. Ikro, baca. Ikro. Itu nandar itu. Baca nandar. Kristus Yesus telah menebuskannya tukar guling, tukar bantal. Yang harusnya kita yang dikutuk, kita yang mati kekal, kita yang disalibkan, ditelanjangi, malu karena dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia telanjang. Dia malu, dia takut. Dia berpeluh seperti Yesus di atas kayu salib. Jelas di sini terkutuk. Kamu diam dulu. Kamu mau bantah, dia mau bantah, kita tanya balik. Kalau dia bantah, kita tanya balik. Nggak, itu Yesus asumsi. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Dengan jalan apa? Menjadi kutuk. Jadi harus orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah yang bisa menebus dosa kita. Makanya Yesus lahirnya suci, bukan dari air mani hina seperti Nabi. Ini orang terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jelas pada waktu dia di kayu salib, segala dosa jatuh. Asumsi itu mah apalagi dia menjadi kutuk. Kamu bisa baca lagi. Kamu bisa baca lagi. Ibu Itu Yesus telah menebus. Aku paling nggak suka deh kalau muslim kayak begitu. Jelas nih. Iya, kau nggak kita tanya Sekarang balik. sebentar Pak Mikir. Terus Biar saya aja yang jelasin. Coba dibaca. Sekarang kita berarti hukum Taurat diam, kamu diam. Waduh nih Pak. Sekarang kita baca 2 Korintus 5 ayat 21. Apa di sini katakan? Baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Barusan. Jadi segala kutuk dan dosa kita itu ditimpakan di kayu salib. Enggak ada ayatnya. Itulah namanya penebusan. Enggak ada. Sekarang kamu jawab sama saya. Kenapa nabimu lahir dari air mani hina? Kamu jelaskan. Enggak ada. Kamu jelaskan. Saya tanya satu, kalau enggak kamu saya tendang dari sini. Kamu saya tendang. Kamu jawab pertanyaan saya. Kamu jawab pertanyaan saya. Kamu kalau nggak mau jawab tentang Islam, kamu saya keluarkan. Kamu saya tendang. Dari sorga, tapi kok lahir dari air mani. Nah, ayo jawab. Kamu jawab kenapa nabimu lahir dari air mani hina? Katanya nur dari sorga. Kalau memang dari air mani hina. Kamu jawab kenapa nabimu lahir dari air mani hina? Muhammad katanya nur dari sorga. Ternyata lahir dari air mani hina. Udah gitu lahirnya 4 tahun setelah Abdullah Modar. Ini anak haram apa anak hasil zina? Orang yang digantung di kayu salib gitu. Katanya Muhammad nur dari sorga. Enggak, masalahnya jadi gini aja, Yesus ketika mati itu dia mati dengan cara terkutuk karena dosa manusia. Cuman ceritanya nggak sampai di situ. Dia dikuburkan, dia bangkit, dia dimuliakan, naik ke surga. Bagaimana dengan nabimu? Udah dikubur, jadi apa sekarang? Mikir gitu aja. Udah dijelaskan bagus kok ngeyel gitu kan. Saya share screen ya biar iya monggo. saya bungkam yang Yahudi KW itu. Dia bukan Yahudi KW, dia muslim Orang kaya. Sunda. Orang Iya, Jawa dia Barat, ditanya apa aja nggak bisa apa-apa itu. Ditanya tentang Islam nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Oh. Memang penghujat itu. Anehnya di situ. Iya, kita jadi ngeluarin energi hanya untuk jelasinnya nggak penting banget. Ini saya mau kasih Gua udah lihat ini aja deh. dijelasin berpuluh-puluh kali itu. Gua aja udah berpuluh-puluh kali. Jadi kalau ada perusuh begitu Pak Mikir, aku biarin aja. Selama Malik masih ada, aku biarin Malik aja yang maju bertempur. Jangan. Aduh. Nanti Teman-teman. Mazmur 22 dan Mazmur 12, Yesaya 53 itu adalah yang sangat terkenal mengenai penderitaan Mesias. Pak, Bapak Salib. ngeluarin data Dan begini susah-susah untuk si dia tuh nggak ada Bukan buat guna, ini, Pak. Buat yang yang nonton ya. Ini saya mau komentar dari Rabi. Kalau dari kitab kita kan Mazmur 22 itu digenapi kata per kata, ayat per ayat, peristiwa-peristiwa
digenapi dengan sempurna di Matius kan. Tapi sekarang kita lihat gimana kalau Nabi, saya cepatin aja nih. Kalau rabi-rabi, semua rabi bilang kok bahwa Mesias menderita dari Mazmur 22. Nih, itu tadi Shlomo Yitzhak adorasi. Ya, jelaskan dulu Pak Singai udah. Kita edukasi penonton dulu Pak. Ini. Iya, maksud saya gitu Pak, biar ini kita lihat satu-satu aja dari Mazmur 22 ya. Ini ya, mengenai ini kan ayatnya ya, 22 ayat 1-2. Mesias. Nah, rabi yang sangat terkenal dan dihormati oleh orang Yahudi, itu menafsirkan Mazmur 22 bahwa Mesias memang disalib. Kok yang muncul kanon Pak ini, kanon di Sia. Oh kanon ya? Iya, salah share Pak. Tadi. Bentar ya, saya matiin dulu yang kanon. Shoot. Escape. Nah, karena penting ya, Mesias yang itu menderita. Galatia 3 Pak, tentang terkutuk di kayu salib. Terkutuk. Bukan ya. Itu, bukan Mazmur 22 yang kita mau jelasin. Iya, maksud saya orang-orang rabi Yahudi pun ini sepaham bahwa Mesias itu harus mati menderita, menanggung dosa-dosa. Bukan cuma Kristen. Mereka nggak paham kan? Kenapa Yesus harus turun menderita? Gitu sih. Tapi next time aja kalau ada yang serius bertanya, nanti saya presentasikan. Ngapain ngeluarin cara ke mulut babi? Saya pikir itu Nanda, Bu. Bukan ya? Bukan. Beda suaranya, Pak. Beda banget. Iya. Dia memang datang ke sini buat mengacau doang sih kalau yang saya lihat. Karena satu ayat itu udah selesai kok. Ayat yang dia bawa itu juga udah menjawab. Iya, ini Galatia 3 aja kalau kita baca ini sudah jelas ini seluruhnya. Tapi dia kan tetap memframing, ya. Memang dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Maka dikatakan Yesus Kristus itu menjadi kutuk. Dia menanggung kutuk dosa kita. Ini lihat ini. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Ini loh tadi perjanjian sunat. Jadi Injil itu diberikan, atau kabar baik diberikan kepada Abraham. Dikatakan olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi Injil itu bukan surah 19 ayat 30 ya. Kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Itu bukan Injil. Ya, Injil itu sudah diberitakan oleh para nabi-nabi dari sejak zaman Musa sampai kepada Abraham. Lihat ini. Ini pengertian Alkitab, teman-teman ya. Jadi telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Apa itu Injil? Injil itu Yesus. Bahwa akan ada keturunan dari seorang wanita ini yang akan menjadi penebus dari kematian dan dosa. Dengan cara apa? Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat itu. Jadi semua kita ini sudah berada di bawah kutuk karena kita melanggar hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Ya, karena di dalam Alkitab tertulis apa? Orang yang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Tetapi dasar hukum Taurat bukan iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dan ayat 13 yang dikatakan apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu namanya penebusan. Dan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia lewat Goel atau lewat sang Injil ini berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Itu jelas kok di sini. Ya, jadi ini adalah memang penghujat-penghujat Muslim. Tapi kalau kalian orang Muslim yang sungguh-sungguh hatinya murni, memang mau cari kebenaran, baca aja perikopnya, Anda bisa tahu kok, Anda bisa jelas, ya. Iya. Bu Sophie, tadi surah Yunus sampai mana? Lupa saya seru tadi, itu lanjut. Di dalam seluruh surah Yunus 109 ayat, hanya satu ayat 98 yang bicara tentang Yunus, yang lainnya nggak ada. Makanya
kitab Mafsal mengatakan jawablah orang bodoh dengan jawablah orang bodoh sesuai dengan kebodohannya gitu. Kenapa? Dia bertanya itu dia tidak mau cari kebenaran. Iya. Makanya Pak Mikir tadi itu jawabnya pas itu sebenarnya. Sembarangan. Jadi bagaimana jawablah gimana Pak tadi Pak jawablah orang bodoh gimana Pak jawaban kebodoh? Orang bebal menurut kebodohannya sendiri. Dari kebebalannya dia tidak menganggap diri bijak. Nah, makanya sudah kau majulah Mali kalau ada pengacau kau hebat juga. Udah lanjut aja surah Yunus itu bagus itu surah Yunus. Kapal dilobangin itu lanjut. Goblok siapa ya kayaknya itu ya. Masa kapal dilobangin? Habis dong hartanya. Tenggelam dong orangnya. Aduh, gua nggak sangka ada nabi yang bego kayak begitu. Gimana? Saya feeling kalau di depan Pak Mikir sudah kena tampar dia itu. Udah matanya pasti udah tercabut itu. Tercabut mata kanannya itu ditampar Pak Mikir. Pasti dia ngelapor lagi dia sama Musa. Pak Singa Yehuda itu susah-susah amat ngasih ayat-ayat. Jelasin udah pemanjang melebar Mazmur 22 ke si Suaib tadi. Kasih aja ini loh surah 68 ayat 6. Udah kasih satu ayat itu aja. Itu bukan Suaib itu, Bu. Bukan Suaib. Kalau ada orang kayak gitu kasih, nggak usah kita jelasin panjang lebar, Pak. Eman-eman sesrenmu. Kasih ini satu ayat nih, surah 68 ayat 6. Siapa di antara kamu yang gila? Gitu aja udah. Nah, kalau kita pakai cara dia kayak tadi itu, Bu Sofi pakai putus-putus kan. Sebenarnya kan itu ayatnya jangan diputus sama dia. Kalau kita putus juga nih, siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu udah putus sampai situ. Nah, loh. Bu, ada satu pertanyaan lagi. Ada nih orang gila di sini. Boleh nanya, tapi ingat yang ngeyel. Kalau ngeyel gue nanya. Nggak ngeyel. Janji ya. Janji. Kalau kami nggak bisa bayar, kami nggak bisa jawab. Aku bayar kau 100.000. Iya. Satu lagi ya. Share dulu yang tadi itu di-share dulu. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu. Iya, itu bagus. Itu kalau motong-motong, Pak. Enggak, itu jelas ayatnya beda. Jelas itu tadi. Yesus Bu Sofi. Ayat yang jelas apa? Coba gua tes lo ya. Lu jelasin gua Quran ya. Awas kalau lu nggak bisa jelasin gua Quran ya. Enggak. Saya nantang semua di room ini ya. Saya tantang kamu jelasin ini surah 100. Tolong jelaskan. Yesus waktu hidup, dia sadar dia Tuhan nggak? Kamu jelasin dulu sadar di dia surah Tuhan 100. nggak? Saya tantang kamu, saya bayar kamu 5 juta. Hidup. Bentar. Saya bayar kamu 5 juta, kamu jelasin surah 100 bukan bayar. Saya tanya, nantang semua room di sini. Saya tantang kamu, ya. Kamu jelasin surah 100. Silakan. Oke, open mic. Enggak bisa jawab ya, terpaksa, maaf. Jawab dulu pertanyaan Ibu Sofi. Bukan ditanya kamu menanya. Nggak bisa jawab. Saya nanya ke semuanya yang menjelaskan. Itu Yesus waktu hidupnya sadar dia sebagai Tuhan nggak? Itu. Kalau dia nggak jawab, dia kalau nggak jawab ke tempat lain, nggak akan bisa menjawab. Jadi harus jawab. Yakin saya. Yesus waktu hidupnya sadar dia sebagai Tuhan nggak? Siapa yang bisa menjawab di sini? Yesus waktu hidup dia sadar sebagai Tuhan nggak? Sebentar. Global, kamu mau menjawab atau mau bertanya? Sekarang giliran kamu menjawab. Aku dulu, dia tuh tahu apa arti Tuhan itu, mana Tuhan? Iya, mana buka mic-nya. Ini, oke ya. Tuhan itu nama tuh gelar bagimu. Bentar. Jawab dulu. Saya tanya teman-teman. Iya. Yesus waktu hidup dia sadar sebagai Tuhan. Oke. Sekarang gini, kamu mengerti nggak arti Tuhan dalam konteks Kristen? Bukan, Yesus Tuhan alam semesta bukan. Kau goblok, kau ditanya kau jawab lah. Kamu tuh kalau ditanya jawab, jangan goblok. Oke. Saya lihat Yesus tidak sadar dia sebagai Tuhan. Oke, dengarin ya. Tidak ada orang Kristen. Tidak menganggap Bentar. Yesus. Dengarin ya. Tidak ada orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu
Tuhan alam semesta yang menjadi manusia. Nggak ada. Oh iya, benar itu. Ya udah nggak ada. Apa yang kau persoalkan? Semesta. Iya. Kenapa disembah? Oke, kamu mau tahu arti penyembahan kepada Yesus? Ya, kenapa disembah Yesus? Yang pertama, Yesus itu Raja segala raja. Raja segala raja disembah. Ya, bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan alam semesta kan? Bukan. Orang Kristen. Iya, udah kalau gitu. Udah. Iya, udah. Kita temen, udah Herben temen, udah. Enggak, bukan gitu. Yesus bukan. Sekarang ku tanya sama kau. Nandar. Najis bagi kita menyembah Tuhan di Mekah pemilik batu. Sekarang yang kutanya sama kau. Yesus bukan Tuhan alam semesta. Sebentar. Coba sekarang. Yesus cuma seorang nabi, utusan Tuhan. Oke, sekarang kamu bilang tadi seorang nabi. Bentar. Saya tanya, Yesus nabi yang tak berdosa. Yesus nabi yang mengalahkan kematian. Yesus nabi yang sudah naik ke surga menyediakan tempat. Yesus nabi yang datang di hari zaman. Sekarang saya tanya sama kau. Ada nggak nabi yang lebih tinggi dari kriteria itu? Saya lihat ya di Bible ada Yesus berdosa. Punya dosa. Yang saya tanya. Enggak. Saya tanya sama kau. Bukan. Yesus tidak berdosa. Yesus banyak. Saya tanya sama kamu. Ada nggak nabi yang memiliki kriteria seperti Yesus tadi? Jawab. Jangan kau buat pertanyaan. Silakan. Yesus punya dosa. Enggak. Manusia, Yesus punya dosa. Jangan jawabnya. Kamu jawab dulu. Silakan jawab. Ada enggak? Tergoblok di dunia ini. Ada ilmunya gitu. Oke. Sama dengan Allahnya. Sebentar. Sekarang peringatan terakhir. Bisa saya jelaskan nggak? Enggak. Jawab. Siapa nabi yang memenuhi kriteria seperti itu? Coba sebutkan siapa. Semua nabi punya dosa karena manusia. Yesus kau goblok. Kau goblok. Goblok apa? Yesus itu ada ayatnya. Di mana? Oke. Sebentar. Oke. Di mana? Yesus punya dosa Yesus. Oke, di mana? Kita Yes. Ada ayatnya di Bible tuh Yesus. Di mana? Oh, aduh. Bukan ayatnya. Oke, mana? Yesus nyuruh di mana ayatnya? Oke, mana? Ada ayatnya. Di mana? Di mana ayatnya Yesus menyuruh mencuri keledai? Kalau enggak ada itu dibahas. Mana? Kamu sudah melakukan penipuan. Ada dong. Sebentar. Kamu akan saya tuntut ya. Mengobrak-abrik pedagang di bait suci. Kan dosa juga. Kamu kasih nomormu, kamu kasih alamatmu. Ya. Jangan cuma bisa ngakak aja kamu usulin. Oke. Di mute ya. Oke, di mana itu Pak apa? Kayaknya. Herben jadi jelas. Sebentar, di mute. Biar kita di mute. Mute permanen. Oke, kita cari ya. Keledai. Jadi, gak apa-apa kita bimbing dia ini baik-baik. Kita akan buktikan bahwa dia ini memang manusia hantu belau. Dia penyembah hantu, kata Dang Debater penyembah Hubal. Dia pikir Yesus itu. Oke. Dia pikir Yesus pencuri. Matius 21. Oke, Matius. Dia pikir Yesus itu pernah sebentar dulu. Perampasan dan perampokan. Bro, Billy. Jangan, fokus aja kita jelaskan dulu. Iya, jelaskan. Matius 21 ayat 2. Iya. Untung kau ada Erwin. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengambilnya. Mengembalikannya? Iya. Di mana dia mencuri? Ia akan mengembalikan. Jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai muda. Maka pergilah murid-murid, perhatikan ya, berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Apa itu? Mengambil dan mengembalikan. Sudah. Ayat 7.
7. Mereka membawa keledai betina bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ya. Sudah jelas tidak kok. ada orang yang keberatan di situ. Tidak ada yang keberatan. Dan tidak ada orang yang mengatakan, kamu pencuri. Mana Iya. Sampai habis. Ada Oke. yang mengatakan pencuri. Emang kita susah dengan sampah-sampah seperti ini. Indonesia susah, hancur dengan pemikiran sampah-sampah seperti ini. Oke. Apa ayat 10. Coba baca ayat 10. 10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Orang protes. Oke. Baru ini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di bait Allah. Ya wajar, bait Allah kan bukan tempat untuk berjualan, ya diusir. Ya. Sekarang kau global, kalau aku jualan di masjidmu, jualan daging babi, apa yang kamu lakukan sama aku? Kau jawab dulu. Buka mic-nya dulu biar dia jawab. Ya, kalau Erben jualan daging babi di masjidmu, sampai kamu tidak bisa sholat gara-gara jual babi di situ, apa yang kamu lakukan? Jawab. Buka mic-nya itu, Bro. Makanya muslim-muslim yang percaya dengan perkataan seperti ini adalah muslim-muslim yang otaknya rendah, SDM-nya rendah. Sudah? Jangan jual daging babi di masjid, bro. Buat rendang daging babi aja, mereka pada kejang-kejang. Itu. Coba buka dulu mic-nya. Tapi harus dijawab. Begitu nggak menjawab, mute. Iya. Gitu aja cara kita. Ngapain susah-susah. Tapi kalau feelingku tidak akan jawabnya itu. Oke, silakan jawab. Silakan jawab. Nah, sekarang bagaimana kalau saya bagaimana kalau saya jualan daging babi di masjidmu? Apa yang kamu lakukan sama saya? Yang akan saya lakukan kalau saya bilangin, Bang, jangan, tolong ini tempat beribadah, jangan jualan di sini. Itu ngamuk-ngamuk di sana. Munafik. Teman-teman, anjing yang masuk di masjid dibunuh. Ada kasus anjing masuk di masjid aja dibunuh. Sebentar. Kemarin itu saya di belakang rumah saya ada orang titip anjing menggonggong. Lingkungan protes loh. Kenapa? Karena gonggongan anjing itu menghalangi, takut malaikat masuk katanya. Nanti kalau sholat menggonggong anjing, malaikat tak datang. Jadi ini orang munafik. Memang kau diajari untuk bertakiyah. Agama apa? Kau beragama itu beragama takiyah kau. Kalau nggak takiyah, nggak tegak kau. Kolok-kolok kau. Asar, nggak war-war. Iya, heran orang kayak gini. Tapi teman-teman Pak Erben, kemarin tuh waktu diskusi channel Pak Erben sama Farhan. Iya. Kemarin Farhan tuh minta izin mau keluar. Udah mau selesai. Tapi begitu saya presentasikan yang tadi, itu Farhan nunggu 5 menit loh. Saya pikir si Anu ini kayak Farhan. Jadi percuma ya. Jelas lah. Jauh. Itu at least Farhan mau menunggu sampai terakhir tuh dia bilang, baik, nanti saya akan cari sumber rabbinik yang mengatakan bahwa Mesias itu bukan ini. Jadi saya lagi nunggu tuh Farhan. Gitu. Farhan itu besar mulut itu Pak Bos. Tahu. Cuman kemarin dia udah mau leave, minta izin. Aku kemarin itu ketika berbicara moralnya Muhammad karena takutnya undang-undang penistaan agama. Kalau aku di luar negeri ku ratakan sampai habis. Orang dataku lengkap kok. Tapi kalau dari dulu pertanyaan siapa Tuhanmu? Nggak ngerti. Iya. Jadi ada jelas ya. Kalau cara mengajar si global ini cukup baca Al-Qurtubi kan terjemah ini tafsir Al-Qurtubi untuk itunya mereka untuk ayat mereka Al-Azab 37 itu. Modal udah dia itu. Bayangkan aja ya, orang kita memuji Tuhan kita aja dalam ibadah disebut berisik. Apalagi jualan daging babi di masjid. Dijamin. Oh, bukan cuman itu Pak Erben. Ibu-ibu yang schizophrenia itu kan, itu dipenuhi. Itu kasusnya sampai mau Indonesia. Itu loh yang berapa
Yang di Tanjung Balai itu loh yang minta dikecilkan sedikit suara masjidnya karena dia sangat dekat itu, masuk penjara loh dia. Katanya 18 penistaan. bulan. 18 bulan. Iya, setengah tahun. Iya, makanya kurang ajar sekali mereka ini, mentang-mentang kalian mayoritas, seenaknya kalian buat Indonesia. Emang kalian pikir kalian ini yang berkuasa di Indonesia? Hah? Makanya. Pikir kamu. Indonesia ini bukan negara Islam. Yang buat nama Indonesia itu orang Kristen, bukan kalian. Tanpa orang Kristen itu kemerdekaan tidak ada. Pikir kamu. Ini ada yang siapa ini? Tentara Kristus, pelacur diampuni hanya karena memberi minum anjing yang katanya haram. Tapi yang lucunya bro, ada loh wanita karena mengaku berzina, dia hamil, kemudian anak itu sudah dilahirkan, habis diasuh, udah bisa susul atau apa itu, kemudian wanita itu dirajam, dikubur, hanya kepalanya ke atas dirajam dengan batu loh. Padahal udah berapa tahun itu kalau anak sampai mulai dari rahim sampai di sapi selesai. Jadi heran juga aku. Saya mau dengar dulu bang, apa yang dia mau bilang bang. Setelah kamu jelaskan semua. Udah pergi. Ini masih ada dia. Ya, masih ada dia. Dibukain aja apa lagi dia mau ngomong. Kebohongan apa lagi? Dusta apa lagi yang kau bawakan ini? Ya saya yakin. Itu jelas ayatnya ada itu mah. Apa ayatnya? Di sana Yesus langsung pakai kelarinya dipakai kan dikembalikan kan itu. Loh, berarti langsung pakai kan itu nggak dikembalikan. Kamu punya orang itu. Berarti ini kemampuan membacamu. Iya, ayatnya jelas. Udah, kita baca ulang lagi ya. Menghadapi kamu yang bodoh itu butuh kesabaran walaupun menjengkelkan. Lihat. Ya. Maka pergilah mereka. Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan. Artinya bahwa keledai itu hanya dipakai untuk menggenapi ini. Menggenapi firman Tuhan. Bahwa seorang raja damai itu memang datang bawa naik keledai. Kalau naik kuda itu perang, naik keledai itu damai. Itu konteks budaya Yahudi. Iya. Kalau itu lah, kalau naik onta itu gimana lah? Kalau naik onta itu itu bro. Bukan kalau naik onta itu bro. Gini, kalau naik onta itu supaya gini kan, naik onta itu kan. Bentar. Naik onta itu kan biasanya kan jalan di padang gurun. Di padang gurun itu kan air susah. Jadi unta itu bisa simpan air, plus air yang dibuangnya itu diminum. Itunya itu bro. Jadi kemungkinan Pak Mikir. Mana Pak Mikir? Kemungkinan kalau onta ini kalau mobil kayaknya mesin diesel, artinya berasap, jadi nggak boleh masuk kota. Jadi kalau di dalam kota nggak boleh pakai onta kan nanti berasap. Tapi bro, begini bro. Sebentar. Pak Erben sebentar dulu ya. Itu onta itu adalah produk setan bro. Kamu harus tahu itu ya. Nah kalau kambing itu halal bro. Halal. Kalau nggak percaya cari itu. Makanya sholat harus kambing, tidak boleh kambing onta. Ini udah jelas ya bahwa Yesus ngomong Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikan. Dan tujuannya apa? Untuk menggenapi. Maka pergilah murid-murid berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Apa yang ditugaskan? Mengambil dan mengembalikan. Itu tugas murid-muridnya. Udah selesai. Kalau masalah ini, Yesus marah di bait Allah, hal yang wajar. Saya aja ke rumah saya orang datang. Kalau dibawa ibaratnya tuh Allah Akbar katanya di rumah saya. Mohon maaf kau keluar. Gitu aja. Jadi begini bang, kebodohan mereka bang, mereka ngomong begini. Yesus mengambil jari dan menusuk pantat keledai. Itu yang selalu mereka teriak di sosial media di mana semua. Nah, itu berarti itu adalah Injil yang dibenarkan oleh mereka yang selalu mereka sebutkan. Injil yang benar. Itu kan otak mereka begitu. Itulah Injil mereka yang mereka anggap benar. Udah. Kalau nggak benar gimana mereka ambil?
Aduh, memang dasar manusia manusia ini. Ayat itu bro, itu ditulis oleh seorang netizen, apologet di FB di tahun 2016. Jadi dia itu menulis, dia edit, kemudian dia tulis, lalu dia beritahu ke teman-teman, sebarkan ini pasti menghebohkan kekristenan. Itu ada itu. Itu jadi yang buat itu orang Islam, namanya itu Ruben. Ya, Ruben. Nama Asia Ruben Becu. Itu. Ya makanya aku bilang mereka ini kan SDM-nya rendah. Jadi seperti yang begini mereka nggak mengerti. Baru orang-orang yang seperti ini menyebarkan. Makanya seluruh umat itu percaya. Karena kenapa? Karena hikmat dan akal budi mereka atas menolak Yesus Kristus telah diangkat. Mereka nggak punya hikmat. Makanya kita tinggal di negara yang tak berhikmat tidak akan pernah maju. Itulah kita. Itu fakta. Dan dia ini kan bernarasi mengatakan bahwa Yesus mencuri. Sebenarnya ini dari mualaf siapa tuh yang orang Cina itu, yang punya mualaf channel itu ya, itu. AMC ya. Itu goblok itu orang. Lain kali jawabnya begini. Siapa lagi yang cari keledainya yang hilang? Tanya aja siapa itu, ada nggak? Gitu aja, balikin aja, bodoh lawan bodoh aja. Mana ada di Alkitab itu yang nanya keledai saya mana? Suruh dia nyari dulu lah. Kalau pedang Zulkifli, ya? Pedang apa yang namanya Zulkifli atau apa? Itu kan hasil rampasan, hasil rampokan. Kenapa nggak mereka angkat-angkat? Itu dalam hadis jelas dikatakan pedang itu pedang rampasan. Lebih baik dicuri daripada rampasan. Ngeri. Mana lebih tinggi dalam pidana? Mencuri atau merampok? Mana lebih tinggi? Merampas adalah merampok. Lebih tinggi. Lebih baik mencuri daripada merampok. Ya, mencuri. Ya, betul. Kenapa kalian nggak pernah teriak-teriak? Itu pedang itu loh. Kalian ini otak di mana? Hasil rampasan itu bagi-bagi sama Allah pula. Halal. Pantas halal. Kalian dibagi-bagi sama Allah. Berbagi hasil rampasan dengan Allah katanya. Ya, itu surah 8 ayat 41 itu. Allah butuh harta rampasan perang. Ya. Tolong dijelaskan. Itu surah 8 ayat 41 itu. Tuh Allah minta harta rampasan perang itu. Coba buka. Surah Al-Anfal ayat 41. Allah butuh harta rampasan perang itu. Membawa pedang. Itu kata Yesus, ada ayatnya, buka coba. Oh, itu kiasan itu, kiasan, udah kiasan itu. Aku datang untuk membawa pedang. Coba ayatnya buka. Itu kiasan. Iya, buka ayatnya. Iya, itu kiasan maksudnya. Sebentar. Kau tahu gak ini sarang serigala? Lu masuk sarang harimau. Coba jelaskan. Ini sarang harimau, Lu jangan ini. Kau di Papua aja masih kalah di sini, Pak. Aku datang bukan membawa damai, tetapi aku datang membawa pedang. Itu coba ayatnya buka tuh ada. Buka. Buka ayatnya. Kalau Yesus bawa pedang terus buka teman-teman, buka, kita bahas. Ada nggak kepalanya yang dipenggal sama Yesus? Ayo itu. Jangan nyangka. Boleh nanya? Datang membawa damai. Membawa apa? Membawa tuh bayar. Tuh yang nggak nyampe. Jangan bentar. Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang bagi angkat lambang. Oke, Bang Erben, silakan jelaskan, Bro Erben. Oke, jadi di sini kemampuan otak menganalisa kalimat dibutuhkan. Kenapa? Karena Yesus ini kan seorang rabi, bahasanya itu bahasa seorang rabi, bukan bahasa seorang buta huruf. Jadi memang di sini butuh IQ. Rabi itu kan sekolah tertinggi Yahudi toh. Oke, kita baca mulai dari sini ya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia,
aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab, perhatikan, mengapa Yesus mengatakan dia datang bawa pedang? Sebab, ini satu kalimat panjang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi jelas, di sini berbicara artinya pedang. Untuk mengikuti Yesus itu, memang benar-benar harus mengambil satu keputusan yang tegas. Ikut atau tidak. Maka orang yang mengikuti Yesus harus memilih untuk mengikuti Yesus. Sekalipun keluarga atau siapa tidak setuju. Maka dikatakan barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Hebatnya di sini, Yesus tidak pernah menyuruh pengikutnya untuk menghilangkan nyawa orang lain demi dirinya, tidak. Tetapi justru memberikan nyawanya sendiri dalam imannya kepada Yesus. Jadi saya nggak pernah disuruh oleh Yesus bunuh si anu supaya gini. Nggak ada. Oke. Tidak ada kepala yang dipenggal ya oleh Yesus ya, oleh Tuhan Yesus ya. Jangankan oleh Yesus, murid-murid Yesus nggak pernah menggal kepala orang. Iya. Bahkan ketika Rasul memotong telinga, itu kan Yesus marah. Iya, marah. Kembalikan lagi telinga itu. Malah murid-muridnya dipenggal sama orang. Iya, justru murid-muridnya dipenggal, dianiaya oleh orang lain. Jadi artinya gini ya, saya menyadari bahwa saudara kita ini mungkin terlalu banyak belajar dari yang buta huruf. Bayangkanlah ya, menjadikan orang yang buta huruf sebagai guru, sedangkan kita menjadikan Yesus rabi segala rabi, guru segala guru, menjadi guru kita. Jadi kita beda level, makanya nalarmu itu sangat cetek, sehingga kamu tidak bisa memahami ajaran. Bagaimana lah, nggak lulus TK, menilai ajaran profesor doktor, gurunya profesor doktor. Aku kan heran kalau kayak gitu. Oke, saya pikir sudah selesai. Udah jelas atau ada menegaskan? Yang itu, yang resen. Coba yang resen. Siapa yang resen? Coba dulu. Oh silakan, pawang ular beludak. Buka. Ayo, yang ular beludak ngomonglah. Ya, shalom semuanya. Iya. Ya, kalau saya sih gini aja. Kalau si Muslim ngerasa kitabnya paling benar, suruh channel Muslim baca bareng-bareng artinya Quran dari pertama sampai akhir. Gitu. Oh iya ya. Jadi bacain aja. Bacain. Lihat aja yang kesuruh. Tapi kalau dibaca bahasa Arab nggak ngerti juga, berbahasa Indonesianya. Iya, Bacain aja dulu. Iya, berani nggak? Berani nggak Slim? Gitu. Jangan atau gini aja, izinkan kami baca Quranmu itu selesai terus setiap hari. Ya. Dan paling gampang begitu. Kita lihat yang kesurupan siapa? Orang Islam sendiri apa kita? Atau kita jadi mualaf? Gampang kan? Kalau Quran paling benar, berani nggak? Gitu, jangan cuma keluar-keluar kayak HMC lah, Juma lah. Ini dia katakan kan, ini dia ketik ini, Yesus Nabi ada ayatnya. Saya punya datanya Yesus Nabi. Cuman itu tadi, Yesus Nabi yang tak berdosa. Kau tuduh tadi Yesus berdosa, data-datanya sudah kita buktikan bahwa kau tak mengerti. Sama inilah. Iya. Nabi bangkit. Iya, Nabi yang bangkit dari kematian dimuliakan naik ke surga. Nabi mana yang
Meskipun dia bilang nabi, kita nggak pernah takut dibacain Injil kita dari depan sampai akhir. Quran lu kenapa takut? Tapi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Ada kok Yohanes 17 ayat 13 dan 13. Ini saya tunjukin. Sebentar ya, nanti lanjut ke bro ya. Karena chatnya itu harus kita jawab ini. Kau baca. Oke, ayat 13 ayat 13. Ini ada Yesus ngaku. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Udah ini. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Di sini berapa? 2 kali dikatakan Yesus akulah guru dan Tuhan. Oke, saya pikir sudah terjawab. Katanya salah terjemahan gitu lah. Ya udah. Ya kata Tuhan itu semua dari kata kurios, gak masalah. Gak masalah itu kan. Iya. Itu kan Tuhan itu kan Rab ya. Iya. Kalau bahasa iya. Ya Tuhan dengan Tuhan itu sama artinya. Iya. Hanya karena perkembangan bahasa Indonesia saja dibedakan. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia itu awalnya Tuhan. Ini. Kita kasih data aja. Jadi orang-orang kayak gini nggak usah ngomong, dia biarin aja. Chat kau sampai puas, sampai mentok kepala kau. Nih lihat ini. Bahkan kalau dibaca nanti sejarahnya, kata Tuhan ini dibukukan pertama kali oleh gereja loh. Ensiklopedia gereja. Baru Alkitab itu sudah diterjemahkan 1974. Sedangkan KBBI itu baru pertama kali muncul 1983, disempurnakan 1986. Jadi penerjemah Alkitab ini tidak mengacu kepada KBBI. KBBI-nya belum ada. Berarti kalau kita counter, yaitu di dalam Al-Qasas 30, di situ sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan atau Tuhan? Itu gimana? Di dalam Quran dia kok Yusuf kok disebut ke Rob kok. Muhammad aja Rob kok. Ya Robbi, kan itu Muhammad itu. Firaun juga disebut Allah. Iya, Firaun juga. Jadi gini, teman-teman muslim ini terlalu banyak belajar dari yang tidak tahu baca. Itu aja persoalannya. Wih, banyak yang angkat tangan ya? Silakan siapa? Boleh lanjut? Coba. Karena aja gilir. Enggak, saya boleh lanjut? Ya boleh. Habis itu lanjut. Pahala di nanti. Ya gitu. Saya cuma nantang yang ngaku-ngaku ke kitabnya dari Allah sendiri. Kita lihat di Indonesia yang murtad berapa banyak, yang mualaf berapa banyak. Gampang kan? Jangan dibacain aja, nggak usah diartiin, dibacain. Katanya Qur'annya udah sempurna. Penyempurna umul kitab. Penjaring semua peraturan. Bacain aja. Gitu, jangan ketakutan. Jangan cuman bisa ngomong tapi nggak berani buktiin, ngafalin mau ngapain kalau kagak ngerti artinya. Gitu. Lagian udah diartiin ke Indonesia, kenapa masih takut dibacain juga? Ketakutan. Beraninya ngapain? Keroyokan. Ya udah begitu aja dah. Oke. Thank you. Lanjut Aladin. Pak Erben, mau nanya Pak Erben. Iya bos. Kenapa bos? Kalau kita menyekutukan Bapak, kita berdosa gak? Menyekutukan dengan apa dulu? Bapak dengan yang lain. Kalau dengan menyekutukan kayak gimana dulu sih menyekutukan? Ya kalau menyekutukan ibarat ngomong sama batu kayak sama apa kayak gitu. Kita nggak pernah menyekutukan Allah. Saya tanya, kalau kita begitu, kita berdosa. Ini gak dihukum gak, Pak Erben? Ya aku kurang paham ini, menyekutukan Allah ini. Nggak pernah aku menyekutukan Allah Bapa di surga.
Misalnya kalau kita menyekutukan Allah gitu, kita berdosa atau enggak? Ya kalau Jadi gini bro, Hukum mati Pak. Hukum sama Allah ada ayatnya di Mazmur. Nah, itu. Kalau kita dihukum juga enggak? Kan dibilang jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga, baik di atas di langit dan seterusnya dan seterusnya, karena Allah memandang itu bersalah gitu. Jangan sujud menyembah ya. Ya, kalau kita zina kita dihukum juga enggak? Kalau kita berzina kita dihukum juga kan? Ya dihukum lah, dosa kan dihukum. Bisa bukan saya Quran IS 25 ayat 68 nggak, Erben? Apa? Quran 25. Sebentar, aku buka dulu kalau gitu. Aku ya, bisa. Sadar. Quran. Aku yang baca ya. Ya. Aku suka baca itu loh. Oke ya. Kayaknya ayat favorit nih. Ayat favorit. Oke, Spiro. 25. Aku sekarang ini rajin baca Quran, lebih rajin dari Islam. Ayat berapa, Bos? Lu baca ini, pokoknya lu baca lu lucu deh, lucu deh. Ayat 8. 68. Aduh. Telinga. Oke. Mana. Udah ini. Oh. Yang mana nih nomor? Yang 8 dulu kan? Yang 8 kan? Naikin dikit dong. Mana? Nih, oke, aku baca ya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kok hilang? Kenapa bisa begini? Tunggu dulu. Aduh. Jadi bodoh. Kepencet nih. Alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukannya demikian itu, niscaya ia mendapatkan hukuman yang berat. Coba apa yang salah di sini? Ayo. Jadi orang yang tidak mempersekutukan Allah itu malah dihukumnya. Yang tidak berzina malah dihukum. Oke, semoga disadarkan. Dia tanya tadi ya. Takutnya diskusi sama gue bro, katanya. Mana ada takut? Yang kami takutkan itu otakmu tak ada. Itu yang kami takutkan. Bukan diskusi. Jelasin ayat itu yang barusan. Iya, coba jelasin gimana itu. Buka mute-nya dulu. Tapi jelasin. Kalau dia nggak jelasin, langsung di mute lagi. Coba jelasin itu ayat bro. Coba jelasin. Bro, buka mute. jelas ya Yesus bukan Tuhan ya. Nah, udah mute. Ayat tadi. Tuhan nggak ada ayatnya. Mute. Coba jelasin ayat yang tadi. Udah mute. Aduh. Oke. Kok begitu dia tuh ya? Nggak pernah menjawab. Jadi iya. Dari awal ini nggak pernah menjawab. Oke. Jadi dia gini, framingnya kan kita harus tetap jawab. Kenapa? Karena orang yang nonton perlu untuk dicerdaskan, itu aja ya. Kalau kau nggak akan cerdas, udah ditetapkan kau kali. Kau ditetapkan. Iya. Udah ditakdirkan bro, udah ditakdirkan. Gini teman-teman, kalau saya ada pertanyaan tentang iman saya, kitab suci saya harus jawab loh. Itu tandanya saya paham dengan agama saya, iman saya, gitu loh. Saya ngerti, gitu loh, tentang agama saya, iman saya. Harus saya jawab itu. Jangan malah balik bertanya, tidak menjawab. Orang bisa menilai gitu loh. Ini dia nggak ngerti ini, tapi ya kita kasih pengertian ya. Jadi Tuhan itu gelar kepenguasaan.
bisa dipakai kepada Allah, kepada Yesus, atau kepada manusia yang terhormat. Sama seperti kata Rob digunakan juga kepada Allah, kepada Muhammad, bahkan kepada Yusuf, Firaun. Seperti kata Gusti dalam bahasa Jawa digunakan kepada Allah, kepada pangeran, atau kepada raja. Jadi Yesus Tuhan, di sini dia, artinya Yesus penguasa. Penguasa di bumi, di surga. Karena kata Tuhan beda dengan kata Allah. Cuman ya kamu nggak bisa dimengerti. Sama kayak kata Rob ini. Rob dengan Allah itu beda. Beda. Tapi Allah bisa jadi Rob. Tapi Muhammad juga Rob. Apakah Rob mau ada 2? Yusuf juga Rob. Apakah Rob mau 3? Yes. Karena Rob ini adalah gelar. Ya, sama seperti Tuhan juga adalah gelar. Sama seperti kata Gusti juga adalah gelar. Ini dia. Semoga kau bisa mengerti. Jadi Yesus Tuhan itu nggak ada orang yang menolak itu. Memang dia Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan ya nggak ada gunanya jadi orang Kristen kalau nggak Yesus Tuhan. Justru karena dia Tuhan lah maka kita jadi orang Kristen. Oke, ada lagi yang diketik dia. Kita jawabin aja semua, nggak apa-apa. Coba kita kasih kesempatan sama dia, Le. Ya, tapi kesempatan. Jawab pertanyaan kita. Ya, aku penasaran dulu. Dia menjawab pertanyaan kita tadi. Iya. Aku terbelalak loh aku membaca ini. Dan dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan benar. Dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Iya. Coba kasih dia jawab dulu terakhir kali ini. Dia paham nggak dengan kitab sucinya sendiri? Terus itulah di bawahnya tuh juga ada dikaitkan lagi. Karena gini kan, orang-orang yang artinya gini kan, orang-orang yang mempersekutukan Allah sebenarnya kan, orang-orang yang membunuh, orang-orang yang berjihad. Allah itu menyembah Yesus itu mempersekutukan. Nah, kan udah jawab kan? Mana ilmu mana lo? Ya itu. Terus itu. Yang menyembah Allah itu siapa coba? Sebentar. Menyembah Allah. Sebentar. Itu coba tunjukkan dulu satu kata Yesus di dalam Quran. Yesus Tuhan, Yesus Isa bukan. Bukan. Ya udah, ganti itu atau kata ini. Mana ini? Ya, udah. Kalau gitu udah kata-kata dalam Islam jangan kalian pakai, kata Allah pakai. Gitu kemarin libur masih dipakai lagi. Kan bahasa aslinya jangan dipakai dong. Tunggu dulu sebelum mengaku ngomong. Tunggu dulu sebelum mengaku Allah itu kata Islam itu tunggu dulu. Kita lihat dulu. Di kitab Anda aslinya nggak ada kan kok dipakai. Tunggu, aku mau nanya kata Islam itu sesudah ada Islam apa sebelum ada Islam? Islam artinya apa, bro? Nggak tahu. Ya udah, bro. Jadi gini ya. Pemikir logika aja dikit ya. Di kitab asli Anda ada kata dulu. Allah nggak? Ada kata Allah nggak ada? Kenapa di sini pakai kata Allah salah kata Allah itu dong. Tunggu dulu kata Allah itu sesudah Islam apa sebelum Islam? Bukan. Jangan pakai istilah agama kami dong ah. Kata Allah sebentar, itu untuk sembahan Tuhan kami itu mah. Enak aja. Bentar. Jadi gini ya. Dong, malu. Kan teos di sana teos kan? Kata siapa? Ayo, lanjutlah. Oke. Satu bahasa apa coba? Sudah. Jadi gini ya. Jadi kamu namanya PT Global Perspective. Jadi artinya kau PT perusahaan orang. Jadi gini. Kata Allah itu bahasa Arab, miliknya bangsa Arab. Bangsa Arab dalam catatan sejarah ada abad 9 sebelum Masehi yang disebut dengan suku Badui, nomaden, jalan-jalan. Dan itu sangat sesuai dengan Alkitab.
Karena pada zaman Salomo, Raja Arab sudah memberikan upeti kepada Salomo. Pertanyaannya, apakah di zaman Salomo agama Islam sudah ada? Tentu tidak ada. Karena agama Islam baru ada di abad ke-7 setelah Muhammad menjadi Rasul. Rasulnya kalian. Jadi kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Arab pagan, oleh orang Yahudi yang ada di Arab, dan oleh orang Nasrani, bahkan orang Kristen yang ada di Arab sebelum Muhammad lahir. Kenapa? Karena Siti Khadijah yang lebih tua dari Muhammad punya paman namanya siapa? Waraka bin Naufal. Dia seorang pendeta Nasrani Ebionit. Bahkan orang Kristen bertanya-tanya, bagaimana nabimu itu menikah dengan Khadijah, seorang Nestorian? Berarti dia diberkati di gereja Nestorian. Karena Islam belum ada icap kabul waktu itu. Karena karena nabimu itu kawin dulu dia baru jadi nabi. Nikah dulu dia baru jadi nabi. Bukan setelah nabi dia baru nikah. Itu sejarah. Tapi kau pasti takia. Karena kau memang diajar, ditakdirkan untuk takia di sini. Oke, ngerti? Jadi jangan kau klaim kata Allah milik Islam. Kau itu historis kau. Oke, yang lain. Kau nggak percaya? Kau nggak percaya, tampilin aja Bukhari nomor 3. Berarti Khadijah itu sama Muhammad itu nikah secara Kristen bidat gitu kan? Ya, kemungkinan besar kemungkinan. Pakai arak pesta itu ya. Kalau bukan dinikahkan secara Kristen Ebionit atau itu, berarti dinikahkan secara pagan. Antara dua itu, secara pagan atau secara Ebionit. Erben masih ada 3 yang angkat tangan. Ya lanjut. Ayo, Manguni. Ayo, Manguni, monggo. Oke, selamat malam, shalom. Shalom. Saya juga, juga tuh menanggapi bagaimana itu namanya, saya nggak tahu, pasti global. Tetapi paling tidak di dalam pemikiran orang-orang Islam itu mereka menganggap bahwa Tuhan Maha Kuasa tetapi mereka tidak pernah belajar bagaimana Tuhan kasihnya dengan disertai keadilan. Kalau kita lihat kejadian di kitab Kejadian, bagaimana ketika Adam dan Hawa diberikan satu peringatan ketika memakan buah itu, maka mereka mati, tapi tidak mati. Itu adalah satu pemikiran yang mereka tidak pernah otaknya sampai. Mereka menganggap selalu bahwa kita adalah penyembah pagan yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak bisa memberikan satu kasihnya dengan merendahkan diri yang ingin menyelamatkan kita manusia yang benar-benar Ia kasih. Ini yang tidak pernah disadari oleh pihak-pihak Muslim. Mereka menganggap ketika dosa itu sekali dicetek bisa hilang. Tetapi ada satu pengorbanan Tuhan yang karena manusia dia harus berikan nyawanya. Inilah yang mereka tuh, saya pikir inilah ya pemahaman-pemahaman yang tidak mengerti artinya Tuhan itu mengasihi kita manusia yang jatuh di dalam dosa. Saya pikir itu aja, dan kehadiran Yesus di dalam dunia ini adalah representasi Allah itu juga mereka nggak akan sampai. Dan saya pikir boleh kita menebar, tetapi biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran mereka. Itu aja. Terima kasih. Lanjut. Tenang Pak, yang kita harapkan yang bertobat itu bukan si Anu. Yang kita mengharapkan itu yang di luarnya si Anu. Kalau si Anu kan udah dipancik mati tuh. Ya,
Jadi kita tidak mengharapkan si Anu. Kalau si Anu bertobat, ya terima kasih Nu buat kamu. Aku berterima kasih pada Tuhan, tapi buat kamu. Ya bukan buat saya. Saya nggak dapat apa-apa Nu. Demi selamat kamu aja Nu. Ya, silakan Pak Christian. Ya, salam. Si Anu masih ada. Salam. Silakan Pak Christian. Ya, salam semua ya yang ada di rumah. Pak Erben, mohon izin. Monggo Pak, monggo. Iya, Pak Anunya masih ada ya? Halo. Masih dengar dia. Enggak, sampaikan aja Pak. Dia enggak ada atau tidak ada, tetap aja sampaikan. Dia dengar di YouTube ya. Dengar di YouTube. Karena dia memang bukan untuk mendengarkan dia, bukan dia fokus kita. Kalau dia bertanya kan tadi banyak pertanyaan dia yang sebetulnya mau coba memojokkan kita. Nah, saya juga mencoba mau bertanya juga dong. Bertanya balik maksudnya. Kenapa ya wahyu Allah kok namanya nama-nama binatang gitu. Nah, saya mau tanya sama dia, itu sapi betina itu maksudnya apa maksudnya? Kenapa ada di situ gitu loh. Fungsinya apa gitu kan? Iya kan? Nah, dia kan bertanya tadi ya mojok-mojok dia singgung-singgung tentang Tuhan Yesus kan. Sekarang kita tanya balik. Saya mau tanya balik begitu Pak. Suruh dia jelaskan. Ya kan? Kenapa bisa nama kok kitab suci ada nama binatang gitu. Nah, itu yang saya mau tanya maksudnya. Pak. Halo. Pak Christian, aku kasih tahu ya. Kalau dia pakai sapi jantan, bingung Pak. Jadi saingan. Pakai sapi betina Pak, nggak ada saingan. Ngerti nggak Pak? Nah, itu yang saya nggak tahu, makanya saya mau tanya. Saya mau tanya, ada juga al-ankabut, yaitu laba-laba. Kenapa laba-laba bisa jadi wahyu gitu loh? Itu jadi pertanyaan saya. Jadi sampai sekarang saya bingung. Ada apa? Kenapa seperti itu gitu loh? Belum terpecahkan juga sama akal sehat saya nih. Makanya saya mau tanya dia, siapa tahu dia tahu kan? Kan kitabnya dia ya. Dia nggak bisa ditanya Pak. Nggak mungkin dijawab Pak. Nggak bisa ditanya Pak. Karena dia datang ke sini hanya untuk mabok Pak. Oh gitu, salah minum obat tadi. Salah minum obat. Makanya saya bilang tadi, kalau membuat dia itu kasih penawarnya itu bacakan aja Al-Qurtubi. Dari QS berapa tuh? QS Al-Azab 37. Pasti dia itu Pak klik ini gitu, jungkir balik. Mungkin bisa jadi dia bunuh diri kalau itu dibacakan. Ya, tapi bagus lah Pak Erben menjawab dengan sabar ya. Dan menjawab yang serius gitu loh. Kan bukan walaupun dia pertanyaan dia itu kita tahu maksudnya pertanyaan dia itu kan arahnya kemana. Hanya untuk penghujatan ya. Iya. Itu. Tapi Pak Erben menjawab secara profesional. Ya. Artinya kalau saya mah bodoh-bodohan sama dia. Iya. Memang sebetulnya kalau pertanyaan bodoh ya sebetulnya tadi siapa ada yang jawab tadi kan jawablah orang bebal dengan kebebalannya dengan kebodohannya. Kebebalan. Ya karena dia orang kan karena nggak mengerti kitab suci makanya tersesat. Tuhan Yesus sudah bilang kan di Matius berapa itu lupa saya. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Ya kan. Nah, mereka bilang dia menanyakan mereka tidak bisa membedakan waktu Yesus jadi manusia dan yang jadi insani dan di mana Yesus di dalam dirinya itu berdiam kepenuhan kealahan.
Nah mungkin kalau Yesus itu manusia biasa sama seperti manusia yang lain, bisa membangkitkan orang. Nah itu kan, kalau ada pun manusia di zaman sekarang ya, bisa bangkitin orang sudah mati, saya sembah, nggak masalah. Tapi ada nggak? Nah cuma Yesus yang bisa, bahkan menurut kitab suci mereka juga buat tanah dari tanah liat, ya kan? Di apa dengan tangan ditiup jadi burung. Tanah liat. Menurut mereka. Iya kan? Iya. Nah, walaupun itu mujizat kita nggak masukin karena memang itu kan tidak masuk di kanon karena tidak akurat. Maksudnya berarti tidak masuk di dalam Alkitab, berarti ditolak kan. Nah, jadi dia pertanyaan-pertanyaan, saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang memang apa dia ngerti apa enggak, saya juga jadi pertanyaan juga buat saya. Nah, tadi saya masuk untuk mau tanya balik gitu. Mau minta dia menjelaskan, tapi memang dari tadi dia nggak pernah menjelaskan ya. Dia hanya bertanya-tanya, tapi dia sepotong-sepotong ayat diambil. Dia nggak mau baca, padahal Alkitab tidak boleh seperti membaca kitab suci yang lain ya. Harus baca satu perikop, ya kan? Ada dia punya judulnya perikop juga, ya kan? Jadi kita bisa tahu. Jadi artinya konteksnya, teks itu tidak boleh keluar dari konteks. Jadi kalau udah keluar dari konteks ya bisa ditafsir liar gitu kan. Jadi salah menafsirkan. Nah itu yang mereka saya lihat nggak memahami itu, sehingga mereka hanya baca cuma mencari-cari kesalahan. Tujuannya bukan mau cari kebenaran, hanya mencari-cari, oh coba kasih ini biar artinya mau menggoncangkan iman. Padahal kita cuma ketawa, kita bagaimana kita menggoncang. Wong Alkitab itu dari sudah ribuan berabad-abad itu kan, ribuan abad apa? Enggak ribuan abad, enggak ribuan berabad-abad. Iya, sudah abad. berabad-abad ya kan. Kalau lihat dari perjanjian lama kan seribuan tahun. Puluhan abad. Ya, 3.000 tahun. Artinya dari zaman dulu sampai sekarang kan dikritik, tapi kan karena kebenaran tetap akan keluar sebagai kebenaran. Mau kritik kayak apapun, mau dijungkir balik apa, tetap dia akan, namanya kebenaran, pasti dia akan dia akan tampil sebagai kebenaran. Kalau itu bukan kebenaran, udah dari dulu udah tergoyahkan kan, tapi tak terbantahkan, baik secara historis, baik secara ilmiah, secara apapun tidak terbantahkan. Ya kan? Kalau kita balik tanya, kalau saya begini, kalau dia tanya, kenapa kamu percaya Yesus? Saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Mau sebagai Allah juga iya. Kenapa? Wong pernah ada. Pernah nyata. Nah pertanyaannya, ya Tuhan yang lain pernah ada nggak? Ya kan? Kalau cuma katanya kan ya kita juga bisa berkatanya ya kan. Tetapi yang Tuhan Yesus itu nyata, benar-benar ada. Karena apa? Sudah ada zaman dahulu, memang secara histori nggak bisa dibohongin. Fakta, sejarah, dan fakta banyak saksi mata, saksi hidup, ya kan? Karena Alkitab itu kesaksian hidup yang diceritakan oleh orang-orang yang sejaman dengan dia dan hidup, makan bareng, ngobrol bareng, ya kan? Pelayanan bareng. Bersama-sama terus. Mereka menceritakan. Nah itu namanya saksi, kan bisa dipercaya. Begitu sih. Itu aja sih mungkin dari saya. Sayang dia nggak bisa berdialog ya. Lanjut Pak Erben. Kalau dia tadi nggak di-mute Pak Erben pun tidak akan bisa menjelaskan Pak. Iya betul. Memang mesti begitu. Rocos terus nggak jelas kemana gitu. Memang dia cuma mau mengacaukan kok.
Kalau kata saudara kita Muslim itu Pak, mungkin Bapak ini diciptakannya dari tanah sengketa mungkin Pak. Oh begitu ya. Iya mungkin Bu. itu kata saudara-saudara Muslim memang. Iya betul. Lanjut Pak Erben, saya moderator lanjut. Menyimak. Si Anu dia udah umur sekitar tahun berapa ya? Setengah tahun lebih lah ya kira-kira ya. Tes. Masuk. Shalom. Oke, shalom. Shalom masuk udah, shalom masuk. Ya, perkenalkan ya, nama saya Sulaiman. Saya Kristen. Ya, saya bersyukur bisa menjadi anak Tuhan ya. Saya terlahir bukan seorang Kristen. Ya Pak, lanjut Pak. Mic-nya bermasalah. Nggak usah pakai handset. Ya Pak, dilepas aja Pak, aja Pak. Langsung ini aja. Langsung dari handphone Pak. Halo? Ya, masuk Pak. Lanjut. Ya. Jadi selama beberapa tahun ini saya mengikuti 4 tahun ya kalau nggak salah ya. Saya mengikuti channel-channel Kristen dan saya mengerti ya. Jadi saya berterima kasih buat para apologet Kristen yang sudah menyampaikan ada channel-channel seperti ini. Kalau mungkin dulu saya memilih agama Islam, kemungkinan saya juga seperti Pak Anu ya. Karena saya terlahir juga di daerah seperti Pak Anu itu, saya tahu. Daerah Jawa Barat, itu sangat susah sekali ya. Saya kemungkinan keras kepala juga seperti Pak Anu. Saya tahu Pak Anu itu sejak ada channel Pak Yusuf Manunggulu. Pak Anu itu saya tahu. Jadi 4 tahun saya menyaksikan channel-channel itu. Pertama kali dengan Pak Yusuf Manunggulu ya. Dia memang orang yang pandai bertakiah gitu. Pertama-tama dia bilang saya orang ateis. Dia ingin mencari kebenaran. Jadi masuk ke channelnya Pak Manunggulu. Dan terakhir dia bilang saya orang Buddha. Saya ingin mencari kebenaran. Dia selalu bertakiah. Sampai saat ini juga dia masih bertakiah. Jadi saya tahu seluk-beluknya Pak Anu. Keras seperti itu. Bebal seperti itu. Dan saya berterima kasih kalau saya sudah dipilih Tuhan ya. Kalau tidak, kemungkinan saya juga menjadi bebal seperti Pak Anu. Karena memang seorang pemimpin yang harus kita ikuti adalah seorang pemimpin yang benar-benar baik, benar-benar sejati, ada track recordnya yang baik. Kalau seorang pemimpin yang pernah kena sihir, atau kena ayan, atau pernah ditakiah ya, maksud saya pernah dirukiah gitu. Nah itu kan sesuatu pertanyaan yang sangat besar. Apakah orang ini orang yang diurapi Tuhan kan? Kalau seorang pemimpin kan orang yang diurapi Tuhan, tetapi ini orang yang kerasukan setan. Orang yang pernah jatuh, banyak sekali dosa yang diperbuat, ya kan? Jadi saya bersyukur sekali gitu loh ya. Jadi memang Pak Anu ini mengikuti seorang pemimpin yang luar biasa. Kalau saya bilang itu sangat bejat ya, bejat. Kalau perilaku kehidupan seksualnya Muhammad juga kan, ketika cara menikahi, saya banyak orang yang sudah mengetahui anak kecil, tetapi ketika dia menikahi Sadikah apa siapa itu? Dia menipu. Bukan, ada satu lagi Pak yang agak besar itu. Oh, Khadijah. Ya betul. Dengan cara membuat mabuk ya kan, bapaknya membuat mabuk. Apakah ini cara-cara yang baik gitu kan? Haruskah ini cara-cara yang harus diikuti gitu? Dan banyak hal yang tidak bisa masuk di akal kita kalau kita mau mengangkat
seorang ini menjadi seorang pemimpin. Sangat-sangat luar biasa kejahatan seksualnya gitu. Jadi saya sangat bersyukur buat kalian semua yang ada di channel ini. Saya juga berterima kasih buat Ibu Henny ya, Ibu Pak Elben, Miss Hadisa ya, Hadasa ya. Luar biasa. Ya. Ya. Tunggu Pak, aku sebutin semua. Maliki yang hebat, Maliki, Elben, Sofia. Ada lagi yang biasa diam-diam itu Pak ini. Siapa itu Pak? Pak apa nih? Pak, tunggu dulu. Ya? Bukan yang biasa diam-diam. Kalau sekali keluar suara itu ngagetin juga tuh. Itu siapa? Singa Yahuda juga bagus. Teolog juga bagus. Pak Gabriel. Yahuda juga bagus. Pak Mikir, cuman nggak hilang tuh. Pak Mikir kemana Pak Mikir nih? Iya, sangat luar biasa kerja kalian gitu loh. Saya sangat appreciate. Sangat luar biasa Pak. Maju terus Pak. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Pak, minta kesaksiannya sebentar daripada kita di sini nggak ada acara Pak. Bisa Pak, pendek aja, silakan Pak. Kesaksiannya kenapa ya? Oke, silakan Pak. Lanjut Pak. Iya, karena kedua orang tua saya ini, papa saya itu orang Buddha, mama orang Islam. Papa saya sibuk bisnis, mama saya di rumah tangga biasa ya kan nggak bekerja zaman dulu. Jadi anak dibiarkan begitu saja gitu loh. Anak dibiarkan begitu saja. Nah, saya berharap orang-orang tua sekarang ini anak jangan dibiarkan. Ini kalau ketangkap Tuhan oke, kalau tidak kan malah jadi bahaya. Saya terlahir dari 10 bersaudara, saya nomor 9 ya. Puji Tuhan saya ada di negara yang diberkati Tuhan, di Amerika Serikat. Ya, pada saat saya masih sekolah minggu, maksud saya waktu saya masih remaja, masih sekolah minggu maksud saya ya. Jadi saya dibiarkan orang tua tidak apa-apa gitu loh. Jadi papa sibuk bekerja, oke, anak yang penting makan apa segala macam tercukupi kebutuhannya gitu kan. Jadi bebas. Nah, Tuhan tarik saya di sana gitu di sekolah minggu. Saya juga sekolah waktu itu juga di SD Islam ya kan, karena di Indonesia itu kan semua SD negeri ya kan. SD negeri saya juga mengikuti pelajaran agama Islam sampai SD, SMP, semua begitu. Jadi ya puji Tuhan, melalui sekolah minggu, melalui pendidikan dini di sekolah minggu itu saya boleh mengerti firman Tuhan walaupun memang secara bermain-main ya kan, tidak ada serius. Dan saya bertobat ketika saya waktu itu umur umur 16-17 tahun begitu. Saya dibaptis gitu. Jadi memang nggak ada kesaksian spesial untuk saya, tetapi cara Tuhan itu menangkap saya dengan pembiaran orang tua gitu. Saya ditangkap. Saya punya saudara, ada beberapa saudara saya juga, semua cuma ada 1-2 orang yang Kristen, termasuk saya. Jadi 3 orang. Selebihnya sembarangan ya. Ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang nggak beragama gitu. Jadi Tuhan tangkap saya di sana. Jadi saya untuk saudara-saudara sekalian yang mempunyai anak-anak kecil, haruslah memang dari sejak dini kita boleh mengajarkan firman Tuhan, atau paling enggak bawalah anak-anak itu ke sekolah minggu. Karena firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu tidak akan sia-sia, dia akan mengerjakannya tepat pada waktunya. Jadi apapun yang diajarkan. Saya punya anak 2 orang wanita, maksud saya 2 orang perempuan, satu lelaki ya Pak. Jadi ada 2. Itu di Amerika sangat susah sekali Pak, kalau kita mendidik anak. Tetapi puji Tuhan sejak dini saya bawa anak-anak itu sekolah minggu, mereka melayani Tuhan. Dan sekarang mereka melayani Tuhan. Yang pertama sudah menikah dan dia tetap melayani Tuhan. Dan saya bersuka cita anaknya juga diajarkan firman Tuhan. Walaupun dia tidak bergereja Indonesia ya, tetapi dia bawa anak itu ke gereja. Mungkin sudah lama di sini, jadi
nggak masuk ke gereja Indonesia ya, karena firman Tuhannya kan lain gitu maksudnya. Dan saya bersyukur, saya bersyukur sekali. Jadi kalau mungkin saya nggak membawa anak-anak saya, pergaulan Amerika itu bebas sekali kan. Mungkin di Indonesia juga sama sekarang karena kita nggak bisa mengekang ya. Maksud saya kita nggak bisa mengontrol anak-anak, kecuali pertama didikan akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Takut akan Tuhan. Jadi saya didik anak-anak saya itu mengenal Tuhan. Dan saya bangga juga nama saya nggak akan ganti Sulaiman. Karena Sulaiman itu ada buat kesaksian ya. Karena ketika saya berjumpa dengan orang-orang Muslim di sekitar sini, kecuali orang-orang yang dari daerah, dia menanya, oh kamu kan Sulaiman, kenapa bukan Muslim? Nah, saat itulah saya bersaksi. Saat itulah saya bersaksi tentang Tuhan yang benar gitu. Jadi saya nggak akan mengganti nama saya. Dan waktu saya mengucap sumpah untuk warga negara ya, itu ada satu pertanyaan untuk istri saya. Apakah dia Muslim? Istri saya bilang, oh enggak, dia orang Kristen. Are you sure? Katanya. Oh ya, dia orang Kristen, dia pelayan Tuhan. Dan petugas yang menanyakan saya itu dia bilang, yang lain lagi ya, petugas yang lain. Apakah kamu mau berpoligami di sini? Saya bilang, why? Karena kan kamu Muslim. No, bukan. Nah, di saat itulah saya boleh menciptakan Tuhan. Gitu. Jadi saya bangga dengan nama saya. Saya tidak akan merubahnya gitu. Mungkin pertama kali yang di benak saudara ini oleh siapa nih namanya nih? Ini Muslim atau Kristen gitu kan? Ada satu pertanyaan. Memang di Kristen juga ada nama Sulaiman. Tapi biasanya kalau orang yang pakai Sulaiman itu biasanya pakai huruf I, nggak pakai E gitu kan? Sulaiman. Nah sebenarnya gitu aja sih Pak ya. Jadi nggak ada yang spesial buat saya. Oh, mengapa saya memeluk Kristen? Tetapi cara Tuhan itulah. Waktu saya masih sekolah minggu, saya ditangkap Tuhan di sana dan saya berjalan sesuai dengan firman Tuhan ya. Saya puji Tuhan, saya lahir di Jakarta, saya bergaul banyak dengan orang-orang, banyak pergaulan-pergaulan, tetapi saya puji Tuhan saya tidak masuk ke dalam pergaulan yang buruk gitu loh. Karena saya selalu ada firman Tuhan yang menegur. Gitu kan. Kalau saya malam minggu saya sama-sama teman sampai saya begadang main musik segala macam, main catur. Kalau saya mau ke diskotik, oke, kita antar kamu ke diskotik, saya cuma parkir ya. Karena saya takut loh akan Tuhan gitu loh. Saya membanggakan diri, saya nggak membanggakan diri, tapi karena ada roh saya gitu ya, maksudnya roh Tuhan yang ada di dalam tubuh saya. Saya bukan kudus, orang yang, iya maksudnya Roh Kudus yang ada di dalam saya yang bisa menegur bahwa itu perbuatan salah gitu. Saya bisa aja, saya waktu itu punya uang banyak kok. Saya bisa aja bermain-main dengan perempuan gitu kan. Tetapi saya tidak lakukan karena ada Roh Kudus di dalam saya. Nah, itulah fungsinya Roh Kudus untuk firman Tuhan itu tetap mengingatkan. Setiap kita itu diingatkan oleh Tuhan. Masing-masing kita diingatkan oleh Tuhan. Demikianlah Pak kesaksian saya, perkenalan saya Pak ya. Mungkin saya beberapa kali akan ikut join di grup ini kalau berkenan, karena saya sambil bekerja Pak. Saya masih bekerja nih. Jadi silakan Pak, nggak ada masalah. Silakan yang lain. Iya Pak Sulaiman. Terima kasih. Iya. Ya Bu Heni. Sering-sering mampir ke sini. Nanti pesan kamu saya akan sampaikan kepada apologet yang membutuhkan. Nanti kita bicara karena ini live ya Pak ya. Oke. Nanti kita teruskan pembicaraan kita. Baik, silakan yang lain. Ada lagi, silakan. Iya tadi itu kan Pak Sulaiman tadi kan singgung tentang Roh Kudus yang ada di dalam kita, sehingga membuat takut melakukan dosa. Nah, kebetulan tadi Bro Dev ini ada share link ke grup, kemudian aku coba masuk. Nah, waktu aku masuk, ternyata di situ selain ada Bro Sangsaan, ada juga kan beberapa Muslim seperti Munir gitu kan. Lalu mereka bertanya,
tentang orang Kristen yang berdiam Roh Kudus. Terus saya jelaskan kepada mereka, lalu mereka kasih sebuah pernyataan bahwa semua manusia itu kan punya Roh Kudus. Karena Allah kan menghembuskan rohnya dalam diri mereka. Jadi semua orang itu punya Roh Kudus. Nah, saya memang menjawab mereka bahwa enggak, dalam paham kekristenan, orang yang tidak menerima Yesus Kristus itu tidak punya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja tapi di luar mereka. Nah, teman-teman mungkin ini jadi topik, ada yang mungkin menjelaskan biarlah para follower di luar sana bisa juga mengerti kita. Iya, aku cuma jawabnya dari ayat aja ya. Itu kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 26 itu udah jelas. Di situ dikatakan bahwa roh kebenaran itu, apabila roh kebenaran itu datang, ia akan membimbingmu dan mengajarkanmu. Itu Yohanes 14 ayat 26. Di sini kan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Jadi, ya saya setuju sih yang dikatakan oleh Pak Bram tadi, yang mengatakan apabila manusia tidak menerima Yesus, itu belum pasti mendapatkan atau dapat bimbingan dari Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus ini mencurahkan kepada orang yang percaya itu atas dari Sang Firman itu, yaitu Yesus Kristus itu. Jadi konsepnya itu Bapa mengutus firman-Nya dan firman-Nya itu mengutus rohnya. Gitu. Makanya kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 2 itu, kenapa para rasul itu disuruh oleh Yesus untuk mendiami kota Yerusalem, yaitu seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, itu untuk menantikan atas penerimaan kuasa Roh Kudus itu. Jadi ketika Yesus sudah naik ke sorga, itu 10 harinya kemudian, maka tercurahlah kuasa Roh Kudus itu, yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4 itu. Jadi dengan atas kuasa Roh Kudus itu, maka kita hidupnya itu dikuduskan dan diperbarui gitu. Tanpa adanya Roh Kudus, belum ada yang namanya hidup yang baru dan hidup secara kekudusan. Jadi itu aja sih kalau dari saya. Ya Pak Bagus mungkin menjelaskan ini Pak Bagus. Kan waktu Adam dan Hawa diciptakan, ya, waktu Adam dan Hawa kan diciptakan dari tanah, kemudian Allah kan meniupkan atau menghembuskan nafas ke dalam diri, sehingga mereka menjadi hidup. Nah ini mungkin Pak Bagus menjelaskan ini perbedaan antara roh yang dihembuskan, nafas yang dihembuskan oleh Allah kepada Adam dan Hawa dan kita semua manusia ini, dengan pencurahan Roh Kudus itu gimana Pak Bagus? Mungkin menjelaskan kepada follower lah. Ya, jadi saya secara sederhana ya menjelaskan. Jadi nefesnya Allah, ketika Allah menghembuskan nefesnya, ya kan, kepada Adam dan Hawa, nefesnya Allah itu memberikan hidup, kan gitu, ya, sehingga manusia itu hidup, ya kan, bernyawa, kan itu, ya. Jadi berbeda dengan ketika peristiwa Pentakosta,
Oke, hari turunnya Roh Kudus. Ya. Nah, roh yang tinggal dalam diri manusia pertama itu Adam dan Hawa itu nefesnya Allah, berasal dari nefesnya Allah, nafasnya Allah. Gitu. Ya. Nah, sedangkan Roh Kudus ketika dia diberikan kepada murid-muridnya, ya para rasul pada waktu Pentekosta itu roh yang memberi yang memberi pertobatan, ya kan tuh. Roh yang memberi keberanian, semangat untuk para rasul memberitakan Injil. Jadi beda ya. Jadi Roh Kudus yang ketika pencurahan itu, Pentakosta itu, dengan ketika Allah menghembuskan rohnya, nefesnya kepada manusia itu berbeda. Itu aja sih simpelnya. Jadi Roh Kudus yang turun itu bukan Roh Kudus juga yang dihembuskan kepada Adam dan Hawa. Nah, itu. Ya. Jadi roh yang itu menghidupkan, memberikan kehidupan kepada Adam dan Hawa, sedangkan Roh Kudus yang pada saat Pentakosta ya, memberikan semangat, membakar semangat para rasul, ya kan, pertobatan, sehingga mereka berani untuk memberitakan Injil. Itu aja Pak, simpelnya Pak Pram. Saya tambahin boleh? Ya, silakan. Ya, kalau saya penjelasannya segini aja, kenapa dibilang Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus itu udah pasti ada, tetapi kita harus menghidupkan seperti iman. Iman juga pasti ada, udah berterima Yesus, ya kita udah pasti beriman juga, beriman pada Yesus, tapi kan mesti menghidupkan. Gitu, semua Roh Kudus ada. Kenapa Roh Kudus itu? Untuk pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi nggak usah banyak nanya, ditanya. Kalau misalnya banyak alasan, sepertinya, kawin 4 kali, kawin 4 istri boleh. Ini, itu mah udah nggak ada penukaran lagi. Ternyata Roh Kudus itu nggak ada. Yang aslinya itu bukan Roh Kudus, Holy Ghost itu teh. Itu Holy Ghost. Tuhannya nggak ngerti gitu. Kenapa? Bro, Fairben, seperti apa? Ternyata Roh Kudus itu nggak ada. Emang gitu. Kalau perubahannya perubahan. Di mana aslinya itu Holy Ghost. Itu di channelnya Sumangkut kemarin tuh dibahas. Kamu tahu nggak Holy Ghost itu apa? Holy Ghost itu hantu. Ghost hantu bukan, itulah kamu langsung ghost itu kamu artikan hantu. Itu kan dirubah jadi siapa bilang dulu padahal aslinya tuh ghost. Kamu lihat bahasa aslinya apa? Itu aslinya di Bible yang udah pada tua, ini udah pada tua. Bukan Roh Kudus, Holy Ghost itu aslinya. Untuk nyopir sendiri. Holy Ghost ini. Itu ada tuh buktinya ada. Bahasa Yunani apa? Tertulis Holy Ghost. Enggak, bahasa aslinya ini Holy Ghost. Di-mute dulu. Di mana di dalam Alkitab kami ya bukan Holy Spirit Pak. Holy Ghost. Saya lihat di GCC ya Ibu Sumangkut yang membahas. Ya kan Ibu di Bible yang udah tua. Jadi ya tuh channelnya tuh ada Bible-nya ada tuh. Ternyata berubah. Mualaf kan dia mualaf dari Amerika. Saya lihat aslinya bukan Holy Spirit, tapi Ghost. Siapa sih? Itu mah baru itu mah. Lihat aja tuh di JCC ya lu. Muhammad ikut siapa kesurupan sendirian di Mekah? Dia bilang. Ada tuh bahasanya tuh. Muhammad ikut siapa? Jadi bukan Roh Allah Kudus, bisa lawan sihir nggak di Mekah? Tapi hantu suci. Allah bisa lawan sihir nggak? Holy Ghost. Kalau nggak bisa lawan, aslinya itu. Itu baca aja ada. Holy Ghost itu di Islam. Yang jin, main pelet. Itu ada itu coba di Bible yang tua Holy Ghost bahasanya. Kelor aja. Bukan Holy Spirit, bukan Holy Ghost. Ya nggak usah kesurupan begitu, pakai daun kelor lah. Itu Holy Ghost tuh ada tuh dibahas tuh. Kalau Islam kan kalau di Rukia gitu kan dimasukin Holy Jin tuh. Bukan, itu ayatnya ada, itu tertulisnya Holy Ghost. Itu Islam dimasukin jin kok. Aku mau nanya, boleh? Bukan Roh Kudus, Pak, Holy Ghost itu bahasanya tuh. Tertulis. Cuma berubah kayak gitu. Boleh kamu jelaskan nggak itu sapi betina itu apa?
Bukan itu. Kita Coba kamu jelaskan. Islam ada yang kawinin bocah nggak? Saya lihat di JCC, Ibu Sumangka penjelasannya ada ternyata di yang udah tua itu enggak di Arab ada yang kawinin bocah nggak sebelum ada Islam? Tetapi enggak sebelum ada Islam. Bayangkan berubah itu. Coba kalau nggak percaya buka sebelum aja. ada Islam ada nggak kawinin bocah di Arab? Ngasih tahu aja tuh. Ada di channel JCC. Selain yang tua itu Holy Ghost katanya itu ada ini ayatnya benar saya lihat tuh Bible-nya ada. Cuman ke di sini berubah. Tadi mute dulu deh ini dia kesurupan. Nih, siapa yang ngomong? Coba kalau nggak saya ngomong itu si Anu udah di dulu. Yang co-host bantuin dong itu mutein kalau mereka. Ya coba kalau nggak percaya teman-teman itu tuh. Iya, lu kalau nggak percaya tunggu. Bukan Roh Kudus tapi Holy Ghost. Bukan aja biar kesurupan gitu. Kau tahu nggak Holy Ghost apa roh? Quran di channel Islam. Jinnya keluar terganggu sama Roh Kudus dia. Makanya jinnya keluar kesurupan. Itu loh, jangan channel Islam kagak bisa baca Quran, ngapain? Jadi orang Islam nggak ngerti Quran. Biasanya mengenai Roh Kudus. Iya. Jadi memang ini. Tunggu bro, ya. Sudah aku taruh di waiting room ya. Jadi memang kalau dalam King James Version memang Holy Ghost, the Holy Ghost. Tapi ghost yang di situ itu bukan dimaknai hantu, roh, gitu loh. Roh yang suci, roh yang kudus, ya kan? Karena ghost di situ maknanya roh, gitu loh. Bukan ghost seperti yang dia bilang itu hantu, tidak. Dia tidak ngerti, dia tidak paham seperti itu. Memang kalau di King James Version, the Holy Ghost. Kan gitu. Kemudian Holy Ghost itu bukan hantu. Kemudian ini Pak Bagus. Pak Bagus. Dia ini kan memang dia bertagihan luar biasa. Tadi kan soal Allah sama Rob. Kan dia bilang, Alkitab kamu kan pakai bahasa Yunani. Iya kan? Nah, sekarang dia malah kutip bahasa Inggris. Apakah Alkitab itu bahasa aslinya di bahasa Inggris? Kan bahasa Inggris kan itu kan bahasa terjemahan dari bahasa Yunani. Nah, tadi dia dalam bahasa Arab dia dola-dale gitu. Jadi memang manusia ini datang hanya untuk ngacau doang. Ya, cuman emang ajaran Allahnya emang begitu. Musa di Gunung Tursina. Tuh Gunung Tursinanya di mana aja kagak tahu si Allah. Gitu, suruh satu muslim, satu bumi. Masa satu Arab aja ketemu Gunung Tursina di mana? Gitu. Emang tipu-tipuan mereka emang begitu. Satu Arab, Mas, dari abad ke-7 sampai sekarang Gunung Tursina kagak ketemu. Ke Lembah Moa? Iya. Lembah Tua. Di mana itu? Nah, Lembah Tua di mana? Iya, kalau di ASV, American Standard Version, itu ya the Holy Spirit. Jadi memang namanya kan terjemahan ya, bahasa terjemahan. Ya kan gitu. Jadi kita harus pahami itu. Jadi bukan seperti kata dia, ghost itu hantu, ghost itu ini. Bukan seperti itu. Gitu. Nah, mereka emang seperti itu. Siapa bilang semaput itu orang mualapan? Malah bukan. Bukan. Itu bukan tipu lagi. Coba kita bahas lagi ya. Memang Islam sejati dia. Oh, Islam sejati. Semaput itu apa namanya tukang keluar nomor kode Singapura itu. Masa bisa pakai kode nomor? Jadi gini teman-teman, sebentar saya ini seperti dikatakan oleh Pak teologi kontekstual itu dari King James ya, pada abad ke-17 itu kata ghost itu tidak berasosiasi dengan hantu. Itu berasosiasi dengan spiritual gitu loh. Sama. Yeah. Jadi kalau kita menggunakan kata itu ditempatkan tidak boleh berhenti sampai pada arti kata. Tapi harus diletakkan dalam konteksnya. Sama kayak Elohim. Elohim anak-anak Allah ini malaikat disebut anak-anak Allah. Ya kan? Elohim juga. Terus Musa kan disebut Elohim. Ya kan? Dipakai kata Elohim sama dengan Elohim yang menciptakan, tapi konteksnya harus di ini.
diikutkan gitu loh. L. Iya. Betul. Harus diikutkan. Nah, bahkan Dewa Baal disebut L. Iya. Karena memang bahasa semesti itu kan istilah generik, Pak. Itu generik. L itu generik. Generik, oleh semua bangsa, iya. Gitu. Biasanya kalau bicara orang Israel, kalau dia mau spesifik, dia nulisnya itu El Shaddai, diikuti dengan ininya, gelarnya El Elyon, El apa namanya, Gibor. Iya. Iya, makanya betul. Sorry saya tambah. Makanya Dewa Baal kenapa disebut El? Karena dia dewa yang dianggap paling tinggi di zaman itu. Iya, betul. Iya. Yang lain El enggak. itu kan persembahan. El itu kan artinya persembahan. Ya kan? Iya. Iya, sang pencipta lah gitu. Yang Maha Kuasa. Kalau di itu kan bahasa Kanaan, bahasa di daerah Kanaan. Kalau di Mesopotamia, kebudayaan pertama itu Sumeria, Akadia, itu pakai Il. Iya. Itu yang diambil oleh Arab itu kan? Iya. Saudi Arabia itu. Iya. Itu istilah generik. Iya. Nah, tapi mereka ngambil sebagai nama personil. Iya. Jadi gitu juga Holy Ghost itu kan dari abad 17 diterjemahin ya. Itu apa namanya? Tidak, konteksnya itu ya Holy Spirit. Ya. Gitu. Nah, orang-orang ini kan tidak mengerti sejarah perkembangan bahasa. Bukan begitu, Pak. Allah-nya juga kagak ngerti nama Israel. Mereka kan cuma taunya tulisan Arab aja, Pak. Iya. Yang di luar Arab mereka nggak mau tahu. Iya, mereka cuma tahu tapi nggak ngerti juga gitu. Enggak, orang Israel aja ngomongnya Yisrael. Dia Israel dari mana? Ayo. Dibaca Il-nya itu apa arti il ya? Il itu apa arti il ya? Ilfil. Iya.